Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan sesepuh kita semua, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Bagi saya ini bukan tokoh baru bertemu. Tadi diingatkan ketika saya dulu jadi bupati, dengan berbagai pemikiran yang dianggap baru sesungguhnya pemikiran lama, tetapi dipahami pada sebuah lingkungan yang lupa terhadap sejarah kebudayaan, lupa terhadap sejarah keislaman, dan lupa terhadap Wahyu Kolosebo. Beliau memberikan penjelasan-penjelasan kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya diundang ke PBNU dan hari ini bertemu kembali dalam posisi Wakil Ketua Umum dan pernah ketemu di pesawat sepulang saya dari musibah di Sumatera. Terima kasih. Segenap jajaran pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, ada Pak Wakil Gubernur, saya ucapkan terima kasih yang konsisten menjaga persibnya. Pak Ketua DPRD, ini seniman dari tadi memandang bambu, bambu mampu meredam suara. Kemudian Pak Kapolda, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini selalu setia menjaga Pemprov Jabar dan seluruh kebijakannya, termasuk kemarin menangkap warga yang berburu macan tutul di Sangga Buana. Pak Kajati, ini juga sangat konsisten pada isu-isu lingkungan, terima kasih. Yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan seluruh tamu undangan, baik instansi vertikal maupun instansi pemerintahan lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada Surya PWNU Provinsi Jawa Barat, Ketua Umum Muhammadiyah Provinsi Jawa Barat, Ketua PP Persis, dan seluruh para ulama yang terkumpul dalam Persyarikatan Majelis Ulama Indonesia dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Kalau Ketua MUI muda ini, bapaknya dulu pernah sering ngisi di pengajian saya ketika saya masih bupati, Wajejen. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Hari ini kita mendapat pencerahan insya Allah dari tokoh kita, Gus Muafik. Ini ahli kanuragan. Totos bojane kulit anti ganti sukma tandange batara. Bisa nurus bumi, bisa ngapak mega, bisa lempang luhureun cai, weruh sadurung winara teuterak dikadek ngan sieun ku pamajikan. Saya tahu beliau itu. Saya tahu beliau tuh orang yang jagoan di Jawa Timur, rambutnya nggak bisa digunting, sama beliau bisa digunting. Orang-orang yang preman-preman sama beliau ditaklukkan, tapi datang ke rumah beliau. Jadi kalau dalam kaidah filosofi Jawa, manunggaling kaula Gusti, beliau manunggaling kaula istri. Yang pertama tadi saya mencuplik kalimat sederhana dari Ketua DPRD. Ini bambu mampu meredam suara dan suaranya lebih indah didengarnya. Sunda itu mengajarkan tentang spirit bertuhan sampai pada tingkat spiritualitas. Itu mengajarkan kalimat bambu yang menjadi latar pendekatan spiritualitas. Maka kalimatnya adalah congo nyurup kana puhu. Kalau di Jawa
keris manjing kasarangka. Kenapa kalimat congo? Karena puhu, karena peradaban Sunda tidak mengajarkan tentang peradaban logam, tidak mengajarkan tentang peradaban besi, dan tidak mengajarkan tentang peradaban berperang. Dia mengajarkan tentang peradaban kasih sayang atau cinta kasih yang disebut dengan Siliwangi, Silih Asa, Silih Asuh, Silih Asih. Sehingga dalam kompromi politik dan kompromi hegemoni kekuasaan, orang Sunda dalam sejarahnya cenderung memilih jalan berdialog, cenderung memilih jalan berbicara. Maka dalam spirit Kodam 3 Siliwangi dikenal dengan spirit perang adu bako. Artinya konsep dialog mengajak orang bicara dari hati ke hati itu adalah pilihan terbaik dibanding dengan kekerasan. Congo Nyurup karena puhu adalah sebuah falsafah yang mengajarkan pada bahwa nilai filosofi lingkungan yang kuat di Jawa Barat adalah bambu. Maka kalimatnya kaluhur sirungan kahandap akaran. Congo artinya ujung, puhu artinya yang paling bawah. Maka ujung dengan puhu itu harus menjadi kesatuan. Ujung disebutnya cocongo, yang kemudian yang paling bawah mendekati akar disebutnya pupuhu. Semangat teologis orang Sunda dalam berkeislaman memilih semangat sufisme, pendekatan rasa dan cinta. Kenapa pendekatan sufisme? Karena pendekatan rasa dan cinta sangat dipengaruhi oleh alam. Alamnya, alam yang sangat indah. Maka gunung menjadi pananggehan. Pananggehan artinya tempat bersandar. Maka karena gunung disebut pananggehan, tempat bersandar, orang Sunda menganggap gunung adalah puncak spiritualitas dan kesakralan. Karena dianggap puncak spiritualitas dan kesakralan, maka orang Sunda membagi 4 hal. 1. Leweng tutupan. 2. Leweng titipan. 3. Leweng awisan. 4. Leweng garapan. Leweng tutupan artinya hutan yang tidak boleh didatangi oleh siapapun. Jangankan ditebang pohonnya, jalan kaki saja menuju hutan itu sudah dilarang. Maka dalam sejarah Sunda, dalam cerita Pajajaran, raja-raja Sunda tidak memilih dikuburkan, sehingga tidak dikenal tradisi kuburan. Maka dia memilih sebuah proses yang disebut muksa. Caranya adalah menjelang akhir masa jabatan, sebelum dia lengser, maka dia kerajaannya diberikan pada generasi berikutnya, dan dia memilih pergi ke dalam hutan dan tidak kembali. Memilih pergi ke dalam hutan dan tidak kembali, maka lahirlah yang disebut dengan alam parahyangan. Alam parahyangan artinya alam kahyangan, alam langit, alam puncak. Maka alam langit, alam puncak dianggap disimbolkan menjadi alam gunung. Karena alam gunung itu dari tradisi sesajian, maka dipahami sebagai tumpengan. Maka tumpengan cirinya satu, gunung cirinya satu, makin atas makin puncak, makin satu makin tunggal, makin tidak diakui. Maka makin bawah makin berwarna, makin beragam, makin banyak sekali kelompoknya, makin banyak sekali pemikirannya, makin banyak sekali gagasannya. Maka tumpengan dipahami